Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini sekalian memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak ada amalan yang terlupakan nanti di akhir, tidak ada yang tercecer. Motivasi diri kita segera kita jawab diri kita bahwa syukurlah kalau bisa kita hadir menjadi penyebab orang lain selesai masalahnya. Ya tentu tanpa kita melupakan orang yang paling dekat dengan kita. Tapi kalau tidak seimbang, ya bisa jadi Pak, dikatakan pada ulama-ulama tafsir, memang banyak tokoh-tokoh umat terdahulu dirasakan oleh orang dekatnya sepertinya dia lebih cenderung kepada orang lain. Karena begitulah kehadirannya dia. Umat membutuhkannya, umat mengharapkan dia hadir, dan itu sebaik-baik pahala. Ya, kalau Bapak seperti pembimbing haji, memang dia hadir untuk melayani itu semua satu kelautan. Kalau dia ketua RT, dia kalau mau cemburu ini kita punya suami, cemburui. Ya, begitu juga kehidupan di dunia ini pasti banyak waktu dari sini, waktu ke situ, waktu ke sini, waktu ke sini untuk umat. Nah, maka dibutuhkan kerelaan berkorban untuk bisa merasakan itu, dan tidak gampang itu Pak. Ya, ya. Saya kira hadis ini hadis Abdurrahman bin Sa'ad dan lafaznya Muslim, ya lafaznya Muslim. Syukur Pak, ada tadi sini yang orang yang masuk surga itu siapa yang paling pertama yang tidak dihisab? Dia masuk pada kelompok Aiman, kelompok paling kanan di sudut surga itu. Karena ada 70.000 Pak yang masuk surga tanpa dihisab, 70.000. Ya, dan satu di antara 70.000 itu berarti 999 siapa di antaranya? Ukasha, yang dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim, satu dari 70.000 disebutkan. Karena Ukasha yang paling duluan berdiri, ya Rasul doakan kami supaya masuk di antara 70.000 yang bebas itu. Maka Nabi mengatakan kau masuk di antaranya Ukasha. Lalu tiba-tiba sahabat juga muncul di sampingnya, ya Rasul doakan terus supaya saya masuk. Nabi bilang kau sudah dilombai sama Ukasha. Itu artinya Pak, kesempatan kalau bisa ke nomor 1, jangan nomor 2. Kalau bisa nomor 1, kenapa mesti nomor 2? Kalau bisa sab pertama, kenapa mesti sab kedua? Kalau bisa jam 8, kenapa jam 8:05? Ya, kalau bisa jam 8, bahkan sebelum jam 8, kenapa mesti jam 8:30? Mari kita berlomba-lomba. Kalau kita tidak bisa menangkan semua amalan, mungkin kita menang pada sebagian besar amalan. Yang penting jangan di mana-mana kita konten. Bermajelis sab terakhir, sholat di sisa-sisa waktu terakhir, bersedekah paling terakhir, baca Quran paling terakhir. Ya masuk surga terakhir kok, tapi Nabi bilang yang penting masuk ke Ustaz. Iya, merasa-rasa kita selalu di belakang deh. Iya, iya, merasa-rasa kita sedikit. Siapa tahu ada yang mau diformat ulang. Tapi saya berprasangka baik Pak kalau ada yang terlambat. Karena pernah ada jamaah itu yang waktu di Barawaja itu
Ada seorang ibu, pokoknya kalau ada itu pasti tidak ada milih belakangnya. Ternyata Masya Allah wa subhanallah, dia punya amalan lain, Pak. Tidak datang di majelis ilmu kecuali dia sudah siap suap bapak ibunya, dia sudah mandi, dia segarkan, karena dia prioritasnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu juga dia punya amalan. Jadi kita berprasangka baik saja. Sama berprasangka baiknya kalau ada orang suka masbuk, berprasangka baik saja. Oh mungkin. Tidak ada ruginya berprasangka baik. Itu ceritanya. Yang bilang kutu nama muncul. Saya dulu kok mau. Gitu ya. Bagaimana Pak ya, yang di depan ini berprasangka baik ke dia? Insyaallah. Iya berprasangka baik. Nama Andi tadi istrinya tahu. Iya, lanjut. Ya, kita masuk di ini potongan ini. Wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang, ya kira-kira terjemahnya begini, siapa yang memberi kemudahan. Ini yassara memudahkan. Kalau mu'sir yang kesulitan, jadi pakai ain, kalau di sini pakai ya. Yassara, kalau di sini usira, kalau usira, kalau dia kesulitan. Yang sudah jelaskan yang lalu, hati-hati panggil kau namanya anak tak Yusran, jangan panggil Usran. Kalau Yusran dia memudahkan, Pak. Mudahkan ibunya, memudahkan bapaknya, memudahkan saudara. Kalau sering dipanggil Usran, dia suka menyulitkan. Ya, jadi Yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya sesudah ada kesulitan, ya ada kemudahan. Jaminannya ini, yassarallahu alaihi fid dunya, sudah lengkap malah akhirat. Lain juga ini. Jadi siapa yang berbuat, Allah bayar. Siapa yang berbuat, Allah bayar. Ini yang diambil kaidah oleh ulama, al jasa min jinsil amal. Balasan dunia al akhirat tergantung dari perbuatan. Al jasa min jinsil amal. Apa amalnya? Lepaskan. Apa bayarannya? Allah bayar. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Yang mana yang dimaksud di sini? Sebagian besar ulama ambil ayat ini. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullaha qardan hasan. Ini namanya tafsirul hadis bil ayat atau ayat bil hadis. Tergantung yang mana kita bahas. Ini namanya nas. Yang kita bahas juga tadi nas. Nas yufassiru bin nafs ala bab. Nas menafsirkan, ini yang dimaksud. Tegakkan solat, tunaikan zakat, dan pinjamkanlah Allah dengan pinjaman yang baik. Yang hebatnya bahasanya ini, bahasanya luar biasa. Tegakkan solat, tunaikan zakat, pinjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Maksudnya bantu hamba-hamba Allah yang kesulitan. Hakikatnya seperti memberi kordan. Kordan ini pinjaman. Ini sebagian ulama yang dimaksud di sini adalah tadi yassara itu adalah utang. Karena ini kordannya. Ini yang ditafsirkan. Ada lagi di sini di bawahnya nih. Man zalladzi yuqridallahu qardan hasan fayudha'ifahu lahu ada'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ya, pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu ada'afan katsira, maka Allah akan lipat gandakan, ya, lipat gandakan dengan pelipatan yang banyak. Artinya pahalanya banyak, bayarannya mahal. Siapa itu? Yakni memberi pinjaman di jalan Allah. Ini berarti kalau kita kasih pinjam orang, Pak, hakikatnya Allah yang dipinjamkan. Ya, Allah dipinjamkan.
Karena mungkin ada orang mengatakan bilang datang maki di rumah kalau pinjam 5 juta, ya bayar 5 juta. Tidak ada nih orang begitu, Ustaz. Memang tidak ada kalau ukuran bayar manusia. Ini yang mau bayar Allah. Keuntungannya bukan duniawi, keuntungannya akhirat. Masih ada ke orang begitu, Pak Ustaz, pinjam 1 juta, terserah kamu kapan kau bisa kasih kembali, ya, kasih kembali 1 juta. Masih ada ke orang begitu. Ini orang terlalu pesimis dengan syariatnya sendiri. Hari ini tenggelam. Tapi orang-orang yang mau beriman, ya kita mau hidupkan ini, Pak. Pinjam korban, iya 1 juta kembalikan 1 juta, tidak boleh lebih. Siapa yang menjamkan lebih atau mengambil manfaat secara langsung dari pinjaman itu, akibat utang itu bukan karena kebiasaan sebelumnya, itu fahuwa riba, itu masuk golongan riba. Dan sejelek dan sebesar-besar seburuk-buruk dosa itu adalah dosa riba. Kenapa? Orang sudah susah sehingga datang meminjam, malah dibebani lagi bayar utang, bayar juga bunganya. Maka Allah pakai bahasa di sini, saya akan lipat gandakan kau itu pahalamu. Sebagaimana orang sering lipat gandakan juga keuntungan duniawinya. Sini saya bayar kau. Tapi yang bisa jawab ini adalah keimanan. Keimanan. Dianggap orang gila mungkin sebagian orang sekarang ini bilang, topong-ropong, apa ambil keuntungan? Karena dia berbisnis dengan Allah, bukan berbisnis dengan manusia.